Buat kalian yang kepo apa yang baru di Vivo V40 ini, sekarang udah stereo speaker, baterainya 5500 mAh, ada Zeiss juga, udah IP68 dan IP69, dan brightness-nya jadi 4500 nits. Terdengar cukup menarik? Tapi itu secara spek. Gimana penggunaan realnya? Apakah baterainya lebih awet temenin gue beraktivitas dari pagi sampai malam? Terus seberapa ngaruh Zeiss-nya dari sisi kamera? Yuk temenin gue ngulik HP ini. Good morning guys. Kali ini kita jalan-jalan lagi sehari bersama si BTW guys, impresi gue tentang HP ini, kayaknya HP Vivo V series ini udah punya ciri khasnya tersendiri ya. HP cakep, tipis, punya layar lengkung, dan buat kamera modulnya memanjang ke bawah. Tapi di model kali ini dia lebih membulat gitu ya, beda sama yang V30 yang lebih ngotak. Terlihat lebih feminim, tapi overall gue suka sih. Belum lagi bagian luar bulatan kamera modulnya dari metal yang bisa ngelindungin lensanya. Vivo bilang kalau kamera modulnya terinspirasi dari rasi bintang Gemini. Pastinya dua bulatan lensa di sana kayak dua bintang kembar gitu. Terus di bawahnya itu dia ada aura light dan satu tompel hitam lagi yang jujur gue kurang tahu itu apaan sih. Bukan lensa tapi mungkin suatu sensor. Selebihnya ya seperti HP Vivo V series yang kita kenal, bermaterial back dari kaca, framenya dari polikarbonat yang sekarang matte finish ya, bukan glossy di V30. Habis itu di bagian atasnya kok ada nambah satu bulatan lagi. Apakah itu mic tambahan? Lanjut ke bagian depan, punya ukuran masih sama 6,78 inch curve AMOLED. Oke guys, kita baru aja nyampe di Penang Hill. Dan update dulu sekarang jam 10.05, baterai ada di 91%-nya. Peringatan mesra. Gile, face detection selfie di HP ini sakti juga loh. Muka bokap gua di ujung sana, walaupun cemberut, tapi masih tajam gambarnya. Salah satu yang gue impress dari HP ini adalah kamera selfie-nya yang luas banget ya. Bisa 0,8 kali. Dan gak cuma di video, tapi fotonya juga lebih luas. Hasilnya pun juga bagus loh. Plus dia ketambahan satu fitur yang mana kita bisa pindah lensa dari depan ke belakang. Dan gue kasih lihat langsung. Tinggal pencet yang kanan atas ini. Tada! Ya walaupun ada jedanya dikit, tapi lebih mending ya daripada mesti di stop dulu, ganti lensa, di start lagi. Tuh kalian lihat, ada autofocus juga guys. Jadi fokus ke muka gua dan samping-sampingnya jadi ngeblur gitu. Keren sih kamera selfie-nya si Vivo. Gile, thanks to Zeiss ya. Untuk portraitnya sekarang dia jadi punya banyak focal length gitu. Jadi dia ada 3 ya, sekarang 24, 35, dan 50. Yang mana sebelumnya di V30 cuman ada di 1 kali dan 2 kali aja. Terus layaknya HP ber-Zeiss lainnya, dia punya variasi bokeh yang macam-macam. Ada biotar, B-speed, sonar, dan lainnya. Favorit gua sih Cine Flare ya, yang ditambahin garis pelangi gitu. Oke, take picture ya. Very good, one. Oke, mari sekarang kita ngomongin spesifikasinya. Tapi singkat aja ya, karena lengkapnya kalian bisa lihat di layar. Jadi mulai dari displaynya yang punya ukuran 6,78 inch, 1,5K yang kalau dibandingin tingkat kecerahannya sama V30, gue berasa kok mirip-mirip ya. Apa V40 lebih terangan dikit? Untuk performance masih sama pakai Snapdragon 7 Gen 3 yang dapat skor Antutu di 800 ribuan dengan baterai yang sekarang naik 500 mAh ya, jadi 5500 yang pakai teknologi Blue Volt battery. Dan ini cukup impresif loh karena kapasitasnya nambah tapi secara ukuran dia tetap slim dan chargingnya juga cepet. Yang diklaim Vivo kalau pakai chargeran 80 watt flash charge-nya bisa kelas 100% cuma dalam 49 menit. Cuma ya emang belum bisa wireless charging aja. Wih, apa nih? Wow, keren juga guys, gambar orang. Lanjut ke kamera yang dia punya 3 lensa berbobot semua ya. Ada 50 megapiksel main, 50 megapiksel ultrawide, dan 50 megapiksel selfie dan berautofokus. Yang semua lensanya itu dapat backingan dari Zeiss ya, atau nama kerennya Co-Engineered with Zeiss. Perusahaan yang udah berdiri sejak ratusan tahun lamanya dan mereka pernah collab sama NASA loh buat ambil gambar di luar angkasa gitu. Habis itu nggak lupa tradisi Vivo yang hadirin aura light-nya ya, yang kali ini diklaim 33% lebih terang.
dan lebih lembut juga cahaya yang dihasilkan. Nah, buat ini nanti kita cobain pas malam, oke? Terakhir HP ini udah HP 5G, stereo speaker. Ingat ya, stereo speaker. Terdengar hal yang biasa, tapi buat Vivo ini yang luar biasa sih. Karena sebelum-sebelumnya mono terus. Nah, habis itu dari sisi perlindungan dia udah IP68 ya. Yang mana dulu bisa ciprat-ciprat, sekarang bisa celup-celup. Habis itu ketambahan IP69 juga. Yang katanya bakal tahan kalau kesembur air dalam tekanan yang cukup kuat. Habis itu ada NFC multifunction dan update softwarenya. Koreksi kalau salah, 3 tahun Android dan 4 tahun security patch. Speakernya udah stereo. Terus gimana haptic feedbacknya bang? Aduh, sayangnya masih nyebar geli-geli gitu ya guys. Semoga di next upgrade-nya untuk model selanjutnya itu giliran haptic feedbacknya yang dapat upgrade. OTW balik guys. Oke guys, kita udah keluar di Penang Hill-nya, mau turun dulu dan update dulu. Sekarang jam 11.37, baterai ada di 77% ya. Oke guys, sekarang kita mau nge-mall dulu, cari makan. Sini namanya kedai guys, bukan toko. Sambil makan, kita jinakin bocil dulu nonton YouTube. Dan sambil tunggu, gue mau bahas sedikit hasil foto video yang kemarin gue sempat bandingin sama V30. Dan hasilnya secara keseluruhan mirip-mirip aja ya. Cuma kadang untuk beberapa foto, warna di V40 sedikit lebih keluar, tapi tipis aja. Paling yang gue berasa untuk zoom mentok, Vivo V40 ini bisa hasilin gambar yang lebih jelas dibanding V30 ya. Nggak cuma foto di zoom mentok 20 kali ini, tapi zoom mentok video 10 kalinya juga V40 masih sedikit lebih baik gambarnya. Untuk resolusi masih sama ya, mentok di 4K 30 fps buat lensa depan sama belakang. Sedangkan buat stabilisasinya, lensa belakang sih aman-aman aja untuk 4K. Tapi untuk selfie cukup berguncang buat resolusi 1080p 60 sama 4K 30. Kalau 1080p 30 sih aman bos. Setelah kelar makan, kita harus stop bocil nonton juga nih. Dan kurang lebih 40 menit, baterai berkurang 5%. Oh iya, nggak lupa akses di IG dulu pakai HP ini. Cus ke sana buat lihat hasilnya ya. Oke guys, baru kelar makan, udah update story juga. Kita update dulu. Sekarang jam 13.46, baterai ada di 63%. Gila. Kayaknya nggak habis-habis sih baterainya. Kita sampai akhir kira-kira masih sisa berapa ya? SOT-nya dapat berapa ya? Tungguin. Gue juga penasaran soalnya. Kita jajan dulu guys. Oke guys, akhirnya nyampe dan update dulu. Sekarang jam 3.30, baterai ada di 56%, masih setengah. Oh ya guys, kalau ngomongin Vantage OS, kalian pasti tahu kalau gue cukup suka ya sama animasi-animasi kecilnya mereka ini. Kayaknya bener-bener dipikirin aja gitu. Misalnya, saat expand control center, dua icon di sebelah kanan turun ke bawah gitu. Terus di recent apps, ada icon apps-nya ikutan jalan. Sampai untuk fingerprint atau charging animasinya bisa kita tentuin. Habis itu untuk multitaskingnya juga lengkap ya. Bisa split screen atas bawah plus di combo sama pop-up window. Pop-up window-nya juga bisa kita minimize dulu taruh di samping sini. Terus yang cukup ganggu buat gue sebenarnya ada dua sih. Yang pertama itu foldernya hot game sama hot apps. Walaupun sebenarnya apps-apps di dalam sini belum diinstal ya dan bisa diumpetin. Tinggal tahan sini aja, pilih settings dan matiin. Sama satu lagi untuk gestur ke bawah gini, dia jadi meriah banget. Keluar banyak suggestion gitu. Jadinya gue ganti aja sih. Ada settingannya kok kalau swipe ke bawah gini keluarin control center. Oh ya terakhir ada satu nih AI erasernya. Ini gue demen sih karena dia improve banget. Jadi lebih enak ya, tinggal lingkerin objek yang mau kita hapus, nanti otomatis AI-nya bisa detect sendiri dan ilangin itu. Beda sama V30 kemarin yang bisa dibilang masih primitif banget sih erasernya. Habis itu karena gabut, gue main ML dulu yang dapat settingan super ultra. Yang pengalaman gamingnya aman banget ya. Nggak ada lag sampai yang kayak gimana. Total gue main 2 match sekitar 46 menit. Dan baterai berkurang cukup banyak di sekitar 14%. Oke guys, sekarang kita mau berenang
Dan cuma gua yang nyeker, nggak pakai sendal, nggak bawa sendal. Sekarang kalian lagi dengar vocal enhancementnya on ya. Ini gua coba matiin dan harusnya keadaan sekitar lebih. Karena udah IP68 dan IP69 tadi, main air di kolam pun jadi no problemo. Kalau disembur air gini pun juga masih aman kok, tetap bisa ngerekam dan malah makin seru videonya. Terus kalau mau pamer ke orang sekitar HP-nya dicemplungin gini juga aman ya. Tapi kira-kira juga cemplunginnya di air bersih, oke? Tuh masih bisa dipakai kan? Swipe aman dan fingerprint juga bisa ke-unlock. Untuk HP lain tanpa IP rating sih cuma bisa ikutan dari jauh. Canda IP rating. Terus gue juga sempat cobain Zeiss Cinematic Portrait videonya dan keren juga. Tiap objek orang itu bisa di tracking dengan dikotakin gitu. Kalau mau pindah fokus tinggal tap aja, nanti fokusnya bisa ikutin tuh objek. Betul ya guys, kalau kalian suka sama video konsep review sehari bersama gini, jangan bosen-bosen buat bantu like video ini ya, bakal berarti banget. Thank you. Oke guys, kita mau keluar dulu jalan-jalan. Cuman personil yang lain pada tepar. Oh iya, update dulu sekarang jam 8 malam ya, baterai ada di 22%. Oke guys, kita sudah di mana ini namanya? Kimberly Street Food Night Market. Vi, coba diri situ. Next gue cobain Aura Light Portraitnya. Yang serius ini sih bukan gimmick. Cahayanya kelihatan lebih merata ya, dan kulit muka juga lebih akurat. Karena temperature gambarnya bisa disesuaikan, bisa dibikin lebih warm atau lebih cool. Untuk kondisi backlight pun yang biasanya gambarnya kurang gini bisa jadi lebih mantep loh. Dan hasil Aura Light juga beda ya kalau dibandingin sama flash biasa. Hasil dari flash biasa itu cenderung lebih pucat kalau dilihat. Buat yang suka foto objek orang, ini cocok banget sih. Cobain yang minuman boba yang kekinian, Chagi. Itu tadi foto. Kalau video low lightnya, ya gue bilang oke aja lah. Bukan yang spesial, tapi nggak yang jelek juga. Misalnya buat jitter cukup berasa di ultrawide. Gambarnya lebih soft dengan kondisi yang minim cahaya. Kalau terangan dikit, gambarnya bisa lebih baik kok. Kalau untuk lensa wide jelas lebih baik ya. Secara jitter cahayanya lebih teredam dan gambarnya juga oke. Terus lihat deh perpindahan lensa wide ultrawide-nya cukup konsisten loh. Perubahan gambarnya nggak terlalu berasa. Oke guys, update dulu. Sekarang kita mau balik dan HP-nya ada di 2148, hampir jam 10 dan baterai ada di 5% ya. Lagi nunggu Grab. Oke guys, update dulu. Sekarang udah mau jam 11, baterai ada di 2% ya. Dan dapat SOT-nya itu ada di, wah kalian masih lihat sih, 7,5 jam, yang mana penggunaannya juga cukup berat loh. Kalian bisa lihat di sini kamera udah sejam lebih, YouTube hampir sejam. Habis itu ngegame juga lumayan lama ya. Gue sempet main 2 match gitu, total 46 menit di sini. Habis itu IG, Grab juga sempet lama, WhatsApp dan lain sebagainya. Gue cuma mau bilang, wah ketahanan baterai si Vivo V40 ini sih nggak main-main ya, emang awet banget. Oke, jadi HP ini punya 3 warna ya. Yang nama kerennya itu ada Chrome Purple, Ceramic Peach, dan Platinum Silver. Dan buat varian gua ini, dia yang 12 plus 256 ya. Yang sayangnya saat video ini dibikin, gue juga nggak tahu nih harganya. Nanti gue kasih tahu link pembeliannya di deskripsi ya. Yang jelas harusnya nggak bakal jauh-jauh dari harga model sebelumnya sih. Di sekitar 6 juta mungkin. Untuk boxnya masih mirip ya, kecuali ketambahan gambar kecil yang ngasih tahu kalau V40 ini hadir juga buat menyambut ulang tahunnya Vivo yang ke-10. Dan emang series kali ini cukup spesial sih, dapat upgrade di berbagai aspek. Isi dalamnya ada case warna ungu, charger 80W flash charge, kabel Type A ke Type C, dan SIM ejector. Dan pas dinyalain, storage-nya udah kemakan 25GB dari total 256.
Sama satu lagi, Vivo itu ada keluarin varian Pro-nya ya yang di global situ. Cuman lagi-lagi masuk di Indonesia atau enggak, gue kurang tahu guys. Nggak tahu, tanya Tapi yang jelas untuk perbedaan spek yang gue ketemu itu ada dua ya. Pertama, chipsetnya itu dia pakai Dimensity 9200 Plus. Sama dari sisi kamera itu dia ketambahan telefoto 2 kali. Overall, HP ini sih menurut gue kalian patut pertimbangin ya. Desain cakep dengan layar lengkungnya, kamera jos, apalagi sekarang didukung sama Zeiss dengan berbagai fitur-fiturnya tadi tuh. Terus baterainya juga awet parah. Buat performance ya bukan yang ngebut, tapi untuk jalanin kegiatan sehari-hari udah cukup banget. Kalau ngegame pun juga bisa kok. Cuma ya untuk game-game berat ya settingannya masih disesuaikan. Terakhir, bahan roastingan buat HP ini jadi berkurang satu ya, yaitu speakernya sekarang yang udah stereo. Selain suaranya yang lebih mantep, kalau ditutup sebelah gini masih kedengeran ya. Beda sama V30 yang jadi mendem gitu, karena suaranya cuma keluar dari satu sisi doang. Habis itu paling yang butuh kalian perhatiin menurut gue itu ada 3 ya. Yang pertama, haptic feedbacknya udah gue gak usah jelasin lagi. Yang kedua, untuk layar lengkungnya ini nggak semua orang suka ya, karena katanya kalau dibuat gaming lebih enak pakai layar flat. Terus sama terakhir, paling dari sisi video ada beberapa resolusi yang stabilisasinya masih belum mulus. Sisanya apa lagi ya? Udah sih kayaknya. Kalau kalian ada ketemu boleh komen di video ya. Siapa tahu bisa ngebantu teman-teman yang incer HP ini.